Puji Tuhan, mari kita sama-sama mulaikan ibadah kita sekolah minggu di pagi hari ini. Sebelum kita mulaikan ibadah, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami yang kami kasih di dalam Kristus. Bahkan kami boleh bersuka cita, kami boleh beribadah di pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan, sehingga kami boleh beribadah di pagi hari ini tuh. Kami akan mulaikan ibadah kami di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat bersama-sama angkat satu pujian, berlayar dengan Yesus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Berlayar dengan Yesus, berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Dayung, 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 dayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Berlayar dengan Yesus, dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Dayung, 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 dayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Dayung, 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 dayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka pun ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, dayung, dayung seberang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka pun ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena
Engkaulah Yesusku. Haleluya. Di nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita ditaburi dengan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di saat ku bimbang, di saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita akan berdoa, kita lipat tangan kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, kami boleh beribadah kepada-Mu, kami boleh menaikkan setiap pujian kami, boleh menaikkan setiap penyembahan kami. Kami percaya Tuhan hadir untuk melawat setiap kami, untuk menjamah setiap kami, baik kami, kakak-kakak yang berada di gereja, baik adik-adik yang saat ini berada di rumah, orang tua mereka. Kami percaya Tuhan hadir untuk melawat setiap kami Tuhan. Kami akan segera mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah ia berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Nah, puji nama Tuhan adik-adik. Di pagi hari ini kita akan sama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, mari siapkan Alkitab ya. Lalu buka dalam kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Nah, yang sudah ambil Alkitab, mari buka bersama-sama dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, adik-adik, pasti adik-adik sudah dengar kisah tentang Ayub. Nah, siapa sih Ayub itu adik-adik? Ada yang tahu? Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh. Ayub itu adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan adik-adik. Nah, Ayub juga memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub juga memiliki 7.000 ekor kambing domba. Nah, adik-adik, 7.000 itu banyak apa sedikit? Jelas banyak adik-adik. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Dia juga memiliki 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar adik-adik. Sehingga Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Nah, Ayub dia adalah orang yang terkaya adik-adik. Bahkan dia dalam kekayaannya sekalipun, tetapi dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang saleh, dia orang yang jujur, dan dia menjauhi kejahatan. Itu Ayub adik-adik. Nah, adik-adik, pada suatu hari ketika anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datang juga siapa? Iblis. Di antara mereka datang juga si iblis. Nah, maka Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau iblis?" Lalu iblis menjawab, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Nah, Tuhan bertanya kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi yang seperti dia. Dia saleh, dia jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan." Nah, lalu iblis berkata seperti ini kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak memiliki apa-apa, Ayub tetap akan takut kepada Tuhan?" Iblis ingin membuktikan, iblis ingin coba apakah Ayub ini dia akan tetap takut akan Tuhan ketika dia sudah tidak memiliki apa-apa, ketika dia sudah tidak kaya lagi, ketika dia sudah kehilangan harta bendanya, apakah dia akan tetap takut akan Tuhan? Nah, lalu apa? Tuhan memberi izin kepada iblis. Nah, segala yang dipunyai Ayub ada di dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dia. Nah, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan adik-adik. Nah, pada suatu hari ketika Ayub sedang duduk, nah datanglah pesuruh-pesuruh Ayub adik-adik. Mereka berkata bahwa lembu, bahwa kambing domba, unta, keledai-keledai yang Ayub miliki, semua binatang, semua hewan yang Ayub miliki, semuanya habis, semuanya lenyap adik-adik. Bahkan Ayub juga mendapat kabar bahwa anak-anak Ayub itu juga meninggal adik-adik. Mereka semua mati. Nah, sedih tidak hati Ayub? Sedih karena apa yang Ayub miliki, harta bendanya, hewan-hewan yang dia miliki, bahkan anak-anaknya itu telah habis, telah mati. Nah, tetapi apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Apakah Ayub kecewa kepada Tuhan?
Apakah Ayub membenci Tuhan? Tidak adik-adik. Dalam semua yang Ayub hadapi, dalam semua yang terjadi di dalam kehidupan Ayub, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi apa yang Ayub lakukan? Nah, di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21b, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan adik-adik. Ayub tahu bahwa apa yang dia punyai itu adalah milik siapa? Milik Tuhan. Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada Ayub. Tuhan yang memberikan harta bendanya, Tuhan yang memberikan anak-anak kepada Ayub. Jadi Tuhan juga berhak untuk mengambil kembali semua yang ada pada Ayub. Karena itu semua milik siapa? Milik Tuhan adik-adik. Di dalam semua yang terjadi di dalam kehidupan Ayub, Ayub tetap memuji Tuhan, Ayub tetap menyembah Tuhan adik-adik. Ayub tetap melakukan apa firman Tuhan adik-adik. Nah, bahkan bukan hanya sampai di situ saja. Ketika iblis kembali datang menghadap Tuhan, Tuhan juga bertanya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab Tuhan berkata tidak ada di bumi yang seperti dia. Dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, dia juga menjauhi kejahatan. Bahkan dia tetap saleh meskipun apa? Engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Nah, adik-adik baca dalam Ayub pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Nah, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulangnya dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Nah, adik-adik, iblis tidak puas dengan apa yang dia lakukan atas Ayub. Dia ingin kembali menguji, dia ingin kembali mencobai apakah Ayub ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, tadi harta benda Ayub sudah habis lenyap, anak-anaknya semua sudah mati. Nah, sekarang apakah ketika Ayub ditimpa luka-luka dari atas kepala sampai ujung kaki, apakah Ayub tetap akan takut akan Tuhan? Iblis kembali ingin mencobai Ayub. Iblis ingin melihat apakah Ayub ini benar-benar saleh. Dan Tuhan ingin melihat juga apakah Ayub ini adalah orang yang takut akan Tuhan atau tidak adik-adik. Nah, lalu apa? Ditimpanya Ayub dengan luka-luka, dengan sakit penyakit yang ada dari atas kepala sampai ujung kaki adik-adik. Nah, maka berkatalah istri Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Apakah kamu masih tetap takut akan Allah? Apakah engkau akan masih tetap saleh? Lalu apa istri Ayub katakan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, Ayub berkata, apakah kita hanya mau menikmati berkat Tuhan saja? Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan ketika kita ditimpa masalah, ketika semua yang ada itu habis lenyap, harta bendanya habis lenyap, anak-anaknya meninggal, apakah kita akan menyalahkan Allah? Nah, tetapi apa? Ayub tidak
menyalahkan Allah adik-adik. Ayub tetap taat, Ayub tetap saleh, Ayub tetap takut akan Tuhan. Jadi apa? Terbukti bahwa Ayub adalah orang yang saleh, terbukti bahwa Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya di mulut saja dia adalah orang yang takut akan Tuhan, tetapi lewat tindakannya dia buktikan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan adik-adik. Apapun segala hal, apapun segala situasi, apapun segala kondisi yang kita alami, itu adalah kondisi yang buruk sekalipun, kita harus apa? Tetap menyembah Tuhan. Kita harus apa? Memuji Tuhan. Sebab semua yang kita miliki itu adalah milik siapa? Milik Tuhan adik-adik. Dan juga Tuhan mau lihat apakah kita benar-benar anak-anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan. Tuhan ingin pembuktian di dalam kehidupan kita. Apakah hanya sampai di mulut saja kita berkata bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan? Tapi kita juga harus buktikan lewat apa? Melakukan firman Tuhan. Lewat melakukan firman Tuhan, kita membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang apa? Takut akan Tuhan. Ayub demikian, dia buktikan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan. Bahkan dikatakan Ayub tidak mempersalahkan Tuhan, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam segala hal yang Ayub hadapi, yang Ayub alami, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan adik-adik. Jadi pesan firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah kita tetap terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bukan hanya sampai di perkataan saja kita berkata kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, tetapi lewat tindakan kita, yaitu apa? Melakukan firman Tuhan. Kita buktikan, Tuhan perlu pembuktian di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita harus buktikan itu lewat melakukan firman Tuhan. Nah, puji nama Tuhan adik-adik, demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang ada memberi kami kekuatan, memberi kami pengertian untuk terus hidup takut akan Tuhan. Terlebih anak-anak sekolah minggu yang ada ya Tuhan, berkati kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang benar-benar takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada, biarlah berkati dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan ada atas kehidupan mereka. Biar firman Tuhan ini tertanam di dalam kehidupan mereka dan mampukan mereka Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada, untuk dapat melakukan firman-Mu. Jaga lindungi mereka semua dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.